Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, kelas 8A dan kelas 8B. Ketemu lagi dengan Bu Mili. Waktu di kelas 7 udah pernah diajarin sama saya ya. Saya nggak perlu memperkenalkan diri ya. Oke. Di pertemuan pertama ini, kita bahas secara umum dulu ya. Jadi nanti ke depannya, insya Allah, satu bab ini akan sampai ke pertengahan semester. Ya, kita mulai. Di pertemuan ini kita bahas materi tentang interaksi keruangan antar negara ASEAN dalam berbagai aspek kehidupan. Ya. Tujuan pembelajarannya apa aja sih? Yang pertama, menjelaskan letak geografis, posisi geografis, dan kondisi keruangan setiap negara ASEAN secara tepat. Jadi kita fokus di bab ini itu fokus terhadap letak dari negara-negara ASEAN. Ya. Terus yang kedua, mengidentifikasi bentuk, pengaruh, dan upaya untuk meningkatkan kerjasama antar negara. Jadi mengidentifikasi bentuknya itu, bentuk dari negara-negara ASEAN tuh berbagai macam. Nanti kita bahas. Ya. Pengaruhnya gimana sih dari letak geografisnya tuh pengaruhnya seperti apa ke negaranya? Misalnya letak geografisnya, oh dia ada di lintang rendah, berarti iklimnya apa? Kalau iklimnya apa, musimnya bagaimana? Kondisi sumber daya alamnya seperti apa? Nanti ketahuan. Ya. Dan upaya untuk meningkatkan kerjasama. Jadi gini, anggota-anggota negara ASEAN ini dibentuk adalah satu tujuannya, itu biar mereka bisa bekerja sama. Kerjasamanya bisa di berbagai bidang. Ada bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan segala macamnya. Ya, nanti kita bahas gimana sih kerjasama antara negara Indonesia dengan Malaysia. Gimana sih Indonesia bekerja sama dengan Brunei? Di bidang apa sih contohnya? Nah, nanti kita bahas ya. Terus yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah menganalisis pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan penduduk di Asia Tenggara. Dari interaksi keruangan itu, kalian pasti udah pernah belajar ya di kelas 7 ya. Interaksi keruangan itu adalah bagaimana dua wilayah atau lebih saling berinteraksi, saling berhubungan dengan tujuan tertentu. Ada tujuan yang ingin dicapai dari kedua belah pihak. Masing-masing punya kekurangan, punya kelebihan. Masing-masing wilayah punya karakteristik yang berbeda, punya keunikan yang berbeda. Dari perbedaan itu, makanya mereka menjalin kerjasama, menjalin hubungan agar bisa mencapai tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan dari masing-masing wilayah. Sama dengan Asia Tenggara juga seperti itu. Ya, kita lanjut. Apa sih ASEAN itu? ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi kerjasama regional. Regional itu dalam satu kawasan ya maksudnya, yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, kalian bisa lihat ini gambarnya. Dari mulai Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, dan lain sebagainya. Yang perlu kalian ketahui, anggota negara ASEAN itu sebenarnya ada 11, termasuk Timor Leste. Tapi menurut buku kalian, kita ikutin panduan bukunya aja. Kalau menurut buku kalian itu adalah 10 negara yang harus kalian ketahui. Saya harap kalian hafal dengan semua negara-negaranya ya. Kemudian, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki karakteristik berbeda. Karakteristik suatu negara dapat dilihat dari kondisi geografis, sosial,
ekonomi, budaya, dan sumber daya alamnya. Ya, pasti namanya karakteristik itu mempengaruhi segala komponennya. Sosial juga, ekonomi juga, budaya, sumber daya alamnya juga. Ya. Oke, kita lanjut. Ini dia. Pertama kita bahas batas wilayahnya dulu. Batas wilayah Asia Tenggara di sebelah utara itu ini. Dia berbatasan langsung dengan Cina. Dan Laut Cina Timur. Nah, sebelah timur nih. Ini laut kan? Cinanya sebelah sini. Jadi laut ini masih miliknya Cina. Cina. Terus di perbatasan wilayah yang sebelah baratnya Asia Tenggara itu berbatasan langsung dengan wilayah India. Ini yang kecil ini lingkarannya nggak masuk sini ya. Di sini ini ada Teluk Benggala nih. Ini Indianya. Ya. Di sebelah barat Asia Tenggara ini memanjang nih. Di sini masih ada Samudra Hindia di sini. Terus ada batas selatannya. Coba. Nah, selatannya di sini ya. Ada Indian Ocean atau Samudra Hindia dan juga berbatasan langsung dengan Australia. Nah, di sini itu juga ada Timor Leste. Ya. Kemudian di sebelah timur ya. Di sini ada Papua Nugini nih. Lingkarannya tidak sampai sini. Ini juga ada North Pacific Ocean atau Samudra Pasifik. Nah, ini tadi bentuknya. Bentuk negara-negara di Asia Tenggara itu bentuknya berbeda-beda karakteristiknya. Ada dia yang hampir seperti lingkaran ini. Contohnya seperti negara Kamboja. Berbentuk hampir seperti lingkaran. Ada fragmented. Berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya apa? Filipina. Kira-kira apalagi negara yang negara kepulauan? Kalian pikir sendiri ya. Kemudian ini juga ada elongated. Elongated itu dia berbentuk memanjang. Ini seperti Vietnam. Kalian lihat dia memanjang kan? Kemudian ada protruded. Protruded itu lebih kompleks. Jadi biasanya dia ada tangannya. Jadi di sini ada lingkaran, kemudian ada tangannya di sini. Contohnya Thailand. Ya. Kalian nanti lihat bentuk-bentuk negara di Asia Tenggara di Google, boleh ya. Mana sih kira-kira yang masuk ke compact? Mana sih kira-kira yang masuk fragmented? Terutama Indonesia tuh termasuk di bentuk yang mana? Negara yang kita pijak ini masuk ke bentuk yang mana ya? Lanjut, posisi geografisnya. Posisi geografis itu dilihat dari letak geografisnya, ya. Astronomisnya itu terletak di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian letak di buminya terletak di belahan bumi utara dan berada pada lintang rendah. Iklimnya itu hampir semua negara Asia Tenggara itu tropis, kecuali Myanmar bagian utara yaitu subtropis. Nah, kalau yang iklim tropis sudah pasti musimnya 2 musim seperti Indonesia. Dan kalau yang iklim subtropis sudah pasti iklimnya 4 musim. Ya, kalian googling 4 musimnya itu apa aja sih? Kalau 2 musim itu namanya musimnya apa aja sih, kalian googling ya. Nanti ada di latihan soal Google Form-nya. Nah, ini. Di mana sih letak Asia Tenggara di bumi itu? Nah, kira-kira di sini nih. Jadi kalau digedein, petanya jadinya seperti ini. Ya. Ada di antara benua-benua di dunia. Asia Tenggara kecil segini.
ya. Nah, langsung ke tugas. Tugas bisa kalian cek di Google Classroom ya. Wajib dikerjakan. Saya harap tidak lebih dari jam 12 mengerjakannya, oke? Dengan bersama ini, kita selesai pembelajaran kita di pertemuan ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kalian ambil di pembelajaran ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe.